Abi boleh percaya boleh nggak, ketika saya berdoa di kontrakan itu, saya haleluya, haleluya, saya nggak tahu kalau di depan kontrakan saya itu sama RT udah pada di depan, Sim. Padahal itu dibuka, karena gua nggak ngeliat kan, buta. Taunya dia udah lagi nontonin saya lagi nyanyi. Ini bener loh. Iya, iya, iya. Saya mah kan nggak tahu siapa buta. Iya kan, taunya dia udah berjejer orang-orang di depan kontrakan saya. Saya lagi nyanyi aja, lagi memuji, haleluya, haleluya. Taunya Pak RT warga di situ udah di depan kontrakan. Ini haleluya, haleluya. Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Saya berharap saudaraku dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia. Amin. Nah, kemarin saya upload video Pak Saifuddin ya saudara ya, dengan judul tiba-tiba pendeta Saifuddin berteriak di atas mobil ya. Kemudian dia mengantar seorang anak dari hamba Tuhan ya pulang ke Indonesia. Ya, ada yang berkomentar namanya Nurdiana Piliang. Orang yang pakai kacamata ini pendukung beratnya Saifuddin 11-12 sama Saifuddin. Makanya ditayangin terus tuh, cuma sekalian buat pendapatan cuan. Ya kalau kamu tidak suka, sudah tahu misalnya judulnya namanya Pak Saifuddin, ngapain lihat lagi? Ya kan? Itu terserah saya dong. Ya, mau buat videonya siapa? Lagian juga ya, menurut saya Pak Saifuddin tidak marah sama saya. Yang berhak protes itu Pak Saifuddin. Ya. Sama halnya channel-channel sebelah membahas pendeta-pendeta yang murtadin, yang menjelek-jelekan Alkitab. Ini kan lihat konteksnya. Pak Saifuddin itu menceritakan perjalanannya mengantar anak-anak ke bandara, menceritakan pengalamannya, ya. Ya, salahnya di mana? Ya kan, saudara? Jadi salam waras lah. Kalau sudah tahu misalnya Anda tidak senang dengan video itu, ya enggak usah lihat. Saya kalau tidak senang dengan video apapun itu, tidak senang dengan seseorang, bahkan di kontak saya pun saya blokir. Selesai masalah kan? Nah, jadi ya seperti itulah. Channel sebelah punya hak juga, saya juga punya hak untuk menjawab, menanggapi. Lagian apa yang disampaikan Pak Saifuddin yang menarik. Kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan, itu penting loh untuk membangun iman saudara seiman yang ada di Indonesia, khususnya murtadin. Kalau ada yang orang Kristen tidak terima, ya udah, untuk murtadin aja ya. Dan menurut saya yang dia sampaikan firman Tuhan. Kalau misalnya membahas keimanan yang lama, itu saya nggak tahu, itu pengalaman dia, saudaraku ya. Itu saja. Tapi sama halnya supaya berimbang, beberapa juga channel-channel bahkan dengan di atas angin menceritakan, bahkan mengundang dan Cemumet yang sebentar lagi jadi gelarnya sepertinya yang sebentar lagi jadi ustadz ya, sepertinya ya. Ya itu perlu kita tanggapi juga lah. Ya kan, hak jawab sebagai anak bangsa, mempertahankan keimanan. Ada yang mengatakan isi Alkitab sepertinya, kita perlu tanggapi ya. Seperti itu saja yang saya sampaikan, supaya kita cerdas berkomentar ya, dan tidak hanya meremehkan atau ya jika ada pandangan-pandangan orang ya berkomentar yang cerdas lah ya. Langsung kita lihat percakapan dengan seorang pendeta buta ya, yang ditulis di videonya pendeta Saifuddin. Selamat menyaksikan saudaraku. Wih, ngomongin masalah Yesus. Ternyata sih ada orang Batak yang tadinya Kristen jadi Islam. Wah, seru itu. Itu kan iman bagi Anda. Benar kata Anda, nggak benar kata saya. Seru itu, Bi. Itu saya yang bicara itu langsung senyap loh, Bi. Langsung suasana itu langsung diam. Langsung saya bilang, Anda mengagumi segala sesuatu ya, yang Anda kagumi itu adalah yang dibenci Tuhan. Begitu sama saya. Diam aja dia. Wah, seru pokoknya itu. Wah, dia keluar dalil, gua keluar dalil lagi. Dia keluar hadis, gua keluar hadis lagi. Bodo amat. Mau benar mau enggak, yang penting enggak menjamin masuk surga ini, bodo amat. Yang penting gua enggak mau kalah. Seru itu, Bi. Akhirnya ya puji Tuhan lah. Jadi dia mengundang saya lagi ke salah satu tempat lagi di daerah Regensi dari Pasar Kemis. Saya bilang orangnya itu juga. Motivasinya ya nggak usah jauh, Bi. Dia ingin menarik saya kembali kan gitu. Masuk Islam gitu. Gitu. Saya bilang, hidup udah susah, jangan lagi dibikin susah lah. Saya bilang, gua ngambil air wudhu susah. Orang buta pergi ke toilet susah. Aduh, kacau. Saya bilang, lu makna wudhu tahu nggak? Oh begini Pak, wudhu begini. Belum usah nanya, bekas gua masih kecil. Lu tahu maksudnya wudhu?
Artinya, nih cuci tangan, jangan sembarang lu ngambil, jangan sembarang lu ya ngambil, jangan sembarang lu pukul, takut dosa. Itu maknanya. Kumur-kumur lu jangan sembarang ngucap, takut salah, takut dosa. Oh begitu ya Pak Heri ya? Iya itu intinya. Itu hidung yang ngucap syukur sampai sekarang lu hidup, segitu bertobat Bernapas. lu. Itu nyuci muka Pak Heri? Iya nyuci muka, jangan sembarang lihat. Lu pakai lihat cewek pakai rok mini lu melotot aja. Nah, ini dosa. Pikiran lu ngeres makanya cuci jidat. Gue bilang. Dia ketawa-ketawa dia tapi benar juga Pak Heri ya, benar juga katanya. Itu nyuci kuping Pak Heri. Jangan sembarang dengar, lu ngedenger begini lu sampein lebih takut dosa. Bisa aja Pak Heri jawabnya ya. Tangan kata sikut kanan gini. Ya iya udah tahu hak orang, lu ambil juga. Saya bilang takut dosa. Saya bilang gitu. Itu kaki ya berjalan ya, jalan yang pelan, yang benar. Saya bilang, ya lu punya maling dan niat ya mau gak benar maling terus jadi dosa. Saya bilang gitu. Enak ya ngomong Pak Heri ya. Iya, lu mah nggak usah ngomong hadis-hadis dalil-dalil lah. Yang fakta-fakta aja dia bilang gitu. Jadi ya kan masuk kan Bi apa yang saya ucapkan kan? Nyata kan gitu. Lanjut dia mikir. Ya udah Pak Heri kalau begitu Mas saya terima kasih banyak. Pertama Bi datang dia tuh sama orang Ambon juga. Ada dia sama orang Ambon juga tuh datang ke situ ke gereja pakai sorban. Dia nggak punya Kristen, tapi dia busananya Muslim dan dia sholat dulu. Ini saya tanda kutip nih orang motivasinya apa? Ada tuh ke gereja. Saya bantah habis. Lu jangan ngomong-ngomong Rasul Muhammad di sini ya. Lu ngomongnya di luar aja sama gue aja di restoran. Gituin mas saya. Gituin mas saya. Masalahnya di sini lain lagi jalurnya percuma. Kalau lu mau ngomong begitu, gue minta satu ayat saja. Ada nggak Muhammad ada di surga? Kalau Muhammad ada di surga, gue ikut lagi dan balik lu. Lihat, udah nggak usah banyak ngomong. Sampai sekarang nggak batang hidungnya nggak ngomong. Iya, ini kisah nyata itu. Kalau ada ayat satu mengatakan Muhammad ada di surga, saya balik lagi. Udah, diam. Nyarinya kemana dia? Botak Sariawan nggak ada. Wow, mabok siap gue. Seru Bi itu. Gereja, spanduk diturunin. Biasanya orang-orangnya san, spanduk diturunin semua. Kita taikin, bedeh. GPE kasih karena Kristus. Orang pada melotot aja di situ di ruko. Yang lain turun kok ini naik katanya. Banyak orang-orang lewat santri-santri, orang-orang pakai sorban-sorban itu kan orang kampung belakang itu kan. Hop sia geran nyenggung nyentuh sia gereja aing awas ku aing sampeurkeun ku aing siapa santri siapa aing. Gitu kan ku aing. Ustaz Toing biasa ya. Ustaz Toing yang pohon peta itu ya. Oh, dia ngomong, dulu saya kesel banget itu Ustaz Toing ngomong. Haleluya haleluya. Gua samperin ke rumahnya Bi Ustaz. Enggak bohong saya. Toing, sia ngomong naon sia? Sia ngomong naon? Aing haleluya haleluya teu meunang, kunaon mah sia teu meunang. Aing boga bacot sih, begitu ngomong. Maksudnya saya kan punya mulut, gua mau ngomong menyanyi haleluya kayak, ya kan? Urusan gua dong, iman-iman gua. Saya bilang, lu yang sewa, lu pakai speaker pakai toa aja gua nggak pusing, gitu. 5 kali sehari lagi. Iya lain gitu teh, lain gitu sih ulah gitu-gitu tak cek aing teh. Si aing nyaho, si nyaho aing nya, awas ku aing sia ya, aing teh. Ente enggak bener enggak saya emang enggak. Ketakutan. Takut ya. Mata aing boleh buta sih ya. Awas pasukan aing di belakang ya. Hati-hati sih ya ku aing. Gitu. Enggak. Ya puji Tuhan lah akhirnya bebas aing haleluya kenceng Pin. Aduh. Banyak itu kejadian-kejadian itu ya. Tapi saya nggak pernah banyak ceritain karena apa? Takut menyinggung para ustadz yang lain, ya kan? Karena itu kan internet pribadi ya, Bi. Ya kan? Masalahnya itu kan amarah, dia amarah, kita amarah juga. Abi boleh percaya boleh nggak? Ketika saya berdoa di kontrakan itu, saya haleluya, saya nggak tahu kalau di depan kontrakan saya itu sama RT udah pada di depan sih. Padahal itu dibuka karena gua nggak ngeliat kan buta. Taunya dia udah lagi nontonin saya lagi nyanyi. Ini bener loh. Iya. Saya mah kan nggak tahu siapa buta. Iya kan? Taunya dia udah berjejer orang-orang di depan kontrakan saya. Saya lagi nyanyi aja lagi memuji haleluya. Taunya Pak RT warga di situ udah di depan kontrakan. Parah. Pernah itu ngalamin. Tapi puji Tuhannya saya berdoa untuk daerah itu juga agar semua lingkungan di sini juga diberkahi Tuhan, semua diberikan kesehatan panjang umur. Mungkin tersentuh kali hatinya Bi. Enggak jadi mukul. Nggak jadi itu akhirnya bubar sendiri. Iya itu anugerahnya itu. Ternyata doa orang Kristen tuh bagus juga. Nah itu mungkin yang ditangkap dia. Puji Tuhan lah akhirnya. Pada mabur semua saya bangun udah nggak ada. Udah nggak ada apa emang? Marahnya di sini katanya. Kenapa? Itu Pak RT jangan masih susah toing kesini lagi katanya. Ngapain? Itu lagi doa. Ya, gue nggak denger ini. Gue nggak lihat gue mah. Itu kelebihan orang buta itu ya. Iya, makanya. Mungkin itu makanya berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya itu benar Bi. Makanya hari itu kadang-kadang ya hari ini
cari mitra baik di dalam gedung maupun di luar gedung itu sulit. Yang ada itu hanya tangisan sebetulnya. Tangisan yang ada dalam batin kadang suka ngadu ya, paling ngobrol antara Iksan, Cece, kami bertiga dan paling nggak berempat. Kadang ditambah lagu lagi satu dengan si Triana kadang-kadang. Perlu kesah kami gimana cara ya hidup melayani ini penuh tantangan. Semua pikul salib. Saya benar-benar semua ngadunya ke saya. Kadang-kadang saya bilang orang segini banyak jemaat sekarang udah ratusan ya. Ya ratusan jadi gereja. Saya berpikir gimana ini sebenarnya. Kadang gimana ya? Itu anugerah ya semuanya sebetulnya. Tapi kadang-kadang capek itu. Ngurusin orang tuh capek. Capek. Udah begitu kita mengembalakan sendiri. Coba udah mau jalan 7 tahun. Lalu kita nyampein firman atau khotbah itu terus orang udah kabur kali. Setidaknya kan begitu aja dulu. Iya kan? Tapi ya puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan kasih pewahyuan, kata-kata semua. Kalau enggak mah tuh orang bosan kabur lah. Nah bosan pernah khotbahnya itu terus, betul nggak Jim? Iya lah. Tapi kuasa Tuhan itu luar biasa. Cuman modal doa doang, rajin mau takun doa udah gitu. Dan bukan firman Tuhan sebentar, masuk, udah jalan masuk. Makanya juga ini di sini juga sambil ngasih tahu. Kalau bisa tanya jawab katanya, ramai nantinya. Oh, iya nanti ntar saya ngomong. Kesampean juga saya ketemu ke sini. Ya puji Tuhan. Ya gimana prakteknya aja. Yang penting lawatan zaman Tuhan kuasa ya. Melawat acara, menjamah semua orang-orang yang hadir. Tergerak hatinya, rindu, cinta, dan terus berkumpul, ya kan, memuliakan Tuhan. Pas waktunya di hari Sabtu, jadi hari Minggu mereka bisa ke gerejanya masing-masing. Betul kan? Nah, itu. Jadi itu udah tepat itu. Jadi jangan dihentikan, terus jalan kalau bisa setiap hari Sabtu. Gitu, Bi. Luangkan waktu itu. Serahkan hidup kita untuk Tuhan di hari Sabtu itu. Khususnya Abi, ya kan? Karena hari Seminggu itu kan Abi kan takut ada pelayanan kemana, undangan kemana kan masih bisa tuh. Sabtu itu udah tepat, gitu. Jadi jangan lagi kita ya ngurusin lalu yang capek-capek gitu. Kita buahnya nggak ada, bingung. Ini kalau ditanya buahnya mana, bingung. Tempat ibadahnya di mana, bingung. Persekutuannya di mana, nggak ada, bingung. Nah, sekarang waktunya Abi kan masanya sudah ada usia, umur udah setengah abad, ya kan, rambut udah ubanan, udah dipilok-pilok. Enggak, rambut hitam. Ya dipilok-pilok aja. Dipilok, namanya mobil pilok. Iya, maksud gua kalau mau dipilok itu kayak zebra gitu sih, bagus, antik, nggak ada yang punya. Kayak tahu aja rambut gua putih. Uban ditutup-tutup, akhirnya dicuci. Lah Bi, pulang dulu lah, besok lagi. Oke. Jam 9 jalan, jangan telat. Macet soalnya. Sedatangnya aja, namanya juga presiden mah belakangan biasa, beri-beri dulu mah. Ya, kita doa dulu lah. Oke, doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, yang kami sembah, kami agungkan pribadimu yang esa, yang berkuasa di surga dan di bumi, Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini menjelang pagi kami bersyukur berterima kasih. Kau telah tibakan hamba-Mu di rumah hamba-Mu senantiasa Abraham Bimons dengan keluarganya. Terima kasih atas bincangan semua. Ini boleh senantiasa Tuhan membangun semua strategi yang bagus untuk semua memuliakan nama-Mu, memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di atas muka bumi ini hingga nama-Mu. Tuhan banyak dipermuliakan oleh setiap anak manusia yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Kau memberkati seluruh semua keluarga besar Abraham Bimons, istri anaknya semua Kau berkahi, dan semua pelayan-pelayan yang membantu beliau Kau berkahi, dan semua Kau jaga, Kau lindungi mereka semua keluarga besar ini dari segala malapetaka, bahkan kesakitan pun tidak menimpa kehidupan keluarga besar Abraham Bimons. Terima kasih, kami mau senantiasa Tuhan mengawali ibadah perdana besok senantiasa pukul 10. Engkau yang pimpin dari awal pertengahan sampai selesai. Biar acaramu yang Kau yang berkarya lewat pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kau berkati semua yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu, hingga semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan semua ibadah itu dari awal pertengahan sampai selesai ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kuasa iblis yang ingin mengganggu, yang ingin mengacaukan, yang ingin merusak, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, kami menyerahkan semuanya Tuhan, segenap semua yang hadir pun biar semua mereka menerima berkat dan menjadi saksi. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami mau kembali pulang ke rumah kami, serta dalam perjalanan kami tiba di rumah dengan baik dan selamat, dan pertemukan kami untuk besok di waktu tepat yang pada waktunya Tuhan acara itu akan berjalan. Terima kasih, syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah semua nama Tuhan dipermuliakan, agar semua kehidupan kami terus berdiri teguh di dalam senantiasa pekerjaan-Mu, karena kami tahu Tuhan jerih payah kami di dalam Engkau tak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin.